Saya suka yang ada late game insurance. Late game insurance, EVOS. Momo-chan, Aku lebih suka Aura. Aura, satu. EVOS dan juga Aura. Dan buat kalian semua, langsung di kolom komentar kalian mendukung Aura Fire atau EVOS Legend. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke Land of Dawn. FPL Arena minta tepuk tangannya dong. Let's go di match pertama. Pembuka minggu ini. Di mana Aura Fire akan bertemu dengan EVOS Legends. Yes, dan kita akan melihat siapakah yang akan bermain lebih agresif di early-nya. Apakah ini bakal menjadi PR juga dari Godiva, nge-cover seorang Hai dan lihat dikejar. Tapi Facehugger juga mulai datang untuk membantu dan gak membiarkan space dikasih ke arah Rek untuk ngeharas seorang Hai. Tapi lihat Fluffy nggak bisa menjangkau pergerakan dari seorang Xbox dan bahkan Hai di depan sana. Retribution masih di tangan dari seorang Hai, tapi ternyata Versik lah yang berhasil mendapatkan. Sahabat ke backline mereka satu sama lain. Betul. Tapi lihat, di sini belum ada first blood. Baru di menit yang pertama mereka bermain dengan Kating dan bahkan EVOS RKT. Tadi kalau dia terlihat ada seorang Godiva itu bisa di first blood. Karena Godiva bukan dengan Aegis. Dia menggunakan Flicker. Namun nampaknya masih berhasil untuk mundur ke arah belakang. Permainan dari tim EVOS Legends juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan Aura Fire malah lebih senang ketika EVOS Legends tidak melakukan engagement terhadap mereka, mengucap. Iya, lebih aman ya untuk sistem ringannya. Dan sementara kali ini Fluffy ya sudah melihat pergerakan dari anti-mage dan masih bisa untuk mengamankan gelombang tersebut. Sementara mulai ramai kali ini di area midnya dan bahkan Facehugger menggunakan Wings by Wings plus Flicker untuk kabur dari kejaran 3 pemain dari EVOS. Sementara Godiva pun gak mau terlalu mengambil resiko, main aman aja di early-nya. Gila, lihat gak tadi gocekannya. Itu benar-benar burung drift namanya. Lihat, dia Wings by Wings mengarah ke rumput tapi flickernya ke arah turret. Tiba-tiba ke kiri. Reknya udah mau datang tapi ternyata range-nya masih terlalu jauh. Karena apa? Reknya itu ada satu backstep-nya nyampe. Execute pasti dapetin first blood. Tapi lihat, udah menit kedua, Turtle spawn di arah top lane. Dominasi permainan dari tim Aura Fire kali ini. Mereka sudah ada 2 orang berada di garis depan. Face di depan sana, langsung coba dihajar. Godiva masih bisa flicker dan bahkan lihat Rek tertangkap. Ada Iburin, apakah first blood di tangan Godiva. Lord terbuka dengan sangat bebas. Hai is coming, Retribution Versik berhasil mengamankan dengan cukup baik. Berhasil di kontes, nampaknya Rek tidak sia-sia tumbang kali ini. Iya, setidaknya ada pertukaran yaitu satu turtle yang diamankan oleh Versik. Berbeda dengan Retri Oji ya. Ya beda dong. Kalau saya Retri bubur. Lembek Retrinya. Astaga. Dan di area bawah kali ini Kabuki yang masih menahan pergerakan dari Clover juga. Dan kayaknya tarik ulur aja nih dari kedua EXP laner kita sementara berpindah lagi dan kali ini lihat permainan yang cukup agresif dari seorang Versik terkena stun dan bahkan masih ada immune, tapi ternyata Godiva bakal coba dibalaskan dan dikejar begitu saja, tapi Hai mulai datang dan bakal ada pertemuan 1 untuk 1. Lihat fast respon yang dilakukan oleh seorang Facehugger, langsung direspon balik, ditumbangkan satu orang Godiva, tapi ternyata yang ditumbangkan dari EVOS Legends adalah Versik, jungler, totally not worth it. Berhasil mendapatkan satu gold buff dari bottom lane. Rek masih mau lebih, Hai di depan sana akan ditukarkan. Tapi lihat, execute. Berhasil menghentikan pergerakan. RKT yang menjadi orang kedua yang tumbang kali ini di arah bottom lane. Tapi ternyata Kabuki berhasil mendapatkan pasif. Clover masih bisa bertahan. Masih ada satu buah regenerasi di arah bottom lane, Momo-chan. Iya, cukup pertukaran 1 untuk 1 dari RKT dan juga Hai. Sementara untuk pertarungan tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Mereka bakal bermain lebih aman. Clover memilih untuk mundur, sementara Facehugger pun kembali ke area mid lane-nya. Sementara dari itemnya, Hai udah pegang satu Windtalker kok. Ya, satu item yang memang jadinya cepat juga dan setelah itu dia bisa menuju ke Berserker Fury atau War Axe. Dia akan menuju ke War Axe dulu sebelum nanti akan buy ke arah dari Berserker Fury-nya. Dan ada Dreadnought Armor dipegang oleh Godiva, tapi itu adalah anti physical. Sedangkan damage yang diperoleh ini dari EVOS Legends 3 ini adalah magic damage. Jadi dia respect untuk mereka aja. Ya, Natalia sementara waktu ya. Natalia sementara waktu, apalagi nanti harusnya Godiva bakal udah punya Oracle sih, bakal lebih enak lagi. Sedangkan Fluffy di depan sana udah ada tanda seru memberikan informasi ada pergerakan dari RKT di sekitar sana. Luminer berada di arah mid lane, benar-benar fokus untuk mendapatkan satu buah stack. Dan bakal lihat VRST di depan sana, tidak mau dikomit. RKT melihat pergerakan dari Facehugger sama-sama menutup. Ini Fluffy menutup atas anti-mage. Anti-mage apa? Luminer. Salah, tapi lihat Retribution on point. Berhasil diamankan oleh Hai. Dapat dipasang ke belakang. Luminer berhasil ditumbangkan. Lihat hantaman benda tumpul
Kabuki langsung on point. Luminar adalah pilihan utama. Tapi Anti-Match, Vidagarmo udah mulai pecah. Clover mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Anti-Match. Lihat, Falling Monster berhasil menutup pergerakan dari mid lane. Iya, dan membuat Anti-Match tentunya sudah kehilangan. Vidagarmo masih bisa surprise. Dan juga buat teman-teman nih, jangan lupa untuk beli Garuda Splash. Tentunya di Nemesis Sinapolis, tapi tahan dulu karena kali ini bakal coba dikejar. 1 versus 2 dan langsung hilang begitu saja di tangan seorang Versik. Agak sedikit terlambat backup yang diberikan Godiva. Dan bahkan kali ini lihat 3 member sekaligus di area atas bawah. Ya itu satu buah gengkingan yang manis banget ya. Karena memang gak ada reaksi yang bisa diberikan oleh Hai tadi. Dengan hanya smoke bomb juga yang dilepaskan oleh Rek. Yes, dan bahkan kita tahu juga Hai masih di level 8, belum di level maksimumnya. Dia masih membutuhkan 4 level lagi dan itu adalah level yang cukup berbahaya. Kalau udah masuk ke menit ke-7, ke-8 harusnya tuh Hai udah berada di posisi itu sih harusnya. Harusnya ya. Udah Apalagi dapetin level 12 ya kok. Ya dan juga dia udah level 9 kan. Yang berarti mungkin 2-3 menit ke depan kita sudah akan melihat dari Aura Fire kumpul 5. Oh lihat, Hai dia nggak terlalu terburu-buru. Ada tanda seru di atas palanya. Dia tungguin tuh cycle naiknya. Dia nggak mau lewat ke rumput. Gua ada tahu nih ada lo di sini nih hari-hari kata dia. Iya, tapi dia ada bawa Clover, Falling Starmon hanya untuk membersihkan minion terlebih dahulu. Langsung juga untuk melakukan rotasi tentunya. Sementara ini Hai bakal cari space terlebih dahulu sih untuk dapetin level 12 dan level 10. Cukup cepat dari Hai sendiri, sementara Fluffy sudah melakukan stun ke arah seorang Anti-Match. Kali ini udah dibuka, Glorious Pathway-nya mengarah ke arah seorang Anti-Match dan bakal masih bisa flicker dari seorang Anti-Match kali ini. Dan berfokus untuk ngedapetin turret aja di area atas. Oke, satu turret masih diamankan, tapi lihat Hai terperangkap, 3 orang di sound point, lihat Aulus Racing! Dan bahkan di sisi di arah top lane, mereka ditukar dengan satu buah Anti-Match, berhasil ditumpahkan, RKT masih mau lebih, lihat ditutup, Fender Racing from Vesagar berhasil mengamankan satu buah Cecilion. Vesagar masih mau lebih, RKT berada di garis depan sana, tapi ternyata bukan hanya sendirian, Versik is kami, jangan sentuh abangku. Bayi macan mengamuk dan Vesagar menjadi korbannya di arah top lane. Wow, berhasil untuk mendapatkan Luminaire namun harus menjual nilainya sendiri dari Facehugger. Itu mungkin tidak dikalkulasi sama seorang Facehugger. Wow, my god, Vesagar lagi-lagi main blow on kali ini. Berhasil menukarkan cukup banyak, cukup adil di arah top lane kalau menurut aku Opung. Ya, situ pertukaran yang merugikan banget ya untuk EVOS Legends. Dan yang pasti sekarang dengan objektif yang juga bisa diamankan. Ada trade yang menurutku juga masih oke lah bagi EVOS Legends. Mereka berhasil untuk nge-mirror dengan gak didapatkannya turtle, mereka dapetin turret. Oke, tapi lihat nampaknya depan sana serangan Claw, Kabuki. Masih ada Godiva sang sayap pelindung untuk tim Aura Fire. Dan di sisi lain lihat Anti-Match melakukan sedikit perubahan rotasi. Dan buat kalian semua jangan lupa, ini player di dalam in-game dan kalian juga harus saksikan MPL off-game. Player-player melakukan hal seru, aktivitas yang lucu dan gemas di luar in-game. Iya, betul banget. Banyak aktivitas seru tentunya yang harus kalian saksikan. Tapi kalau kita ngelihat kali ini udah kelihatan keratnya dari awal. Aura Fire mungkin nggak mau dikontrol begitu saja, tapi EVOS pun juga sama. Versik yang mulai datang kali ini, lihat menyerang ke arah Kabuki dan bahkan Vesagar mencoba untuk dibalikin. backup. Dibalikin keadaannya kali ini. Dibalikin. Dua pemain hilang di area bawah. Kabuki ter-outplay. Kabuki Thrill Andai Fury berhasil mendapatkan Lumina dari arah mid lane. Para pemain dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak, 3 down di EVOS Legends. Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik, tapi RKT melihat celah kecil di arah top lane sana. Tapi nampaknya Hai di arah masuk lane, gak peduli apapun yang terjadi. Mencoba menembak seorang Clover, dan Clover tak bisa bertahan. Retribusi di sound point dan Clover still survive di bottom lane. terkena slow dan bahkan bikin strike dari seorang Vesagar menumbangkan Clover. Wow, kalkulasi yang sangat on point. Sementara kali ini lihat ada tanda seru. RKT sudah mulai ketahuan posisinya dan bahkan Versik mulai datang kali ini. Vesagar yang menjadi incaran, tapi ternyata lihat Hai di area depan. Andai Fury bersama dengan satu buah Leap of Vision dari seorang Godiva ditahan terlebih dahulu dari pemain-pemain Aura Fire, dan mereka tahu timing yang tepat kapan harus masuk dan harus keluar. Ini rulesnya sudah berbeda. Ada tanda seru Natalia kabur X, ada seru tanda Natalia cari yes. Yes.
Centang ya. Ada tanda seru, cari Centang. centang di mana lo berada, dan ini dia. Gila, Ada tapi- fun fact by Grab Momochan. Yes. Di MPL Season 9 ini, EVOS selalu menang game melawan Aura jika mengambil Cecilion. Dan Wah. akankah kali ini akan menjadi kenyataan, Opung Wawa? Kalau dilihat sepertinya Aura Fire mereka nggak bakal membiarkan kenyataan fun fact kita terjadi lagi. Karena Alright. mereka udah mulai kumpul 5. Alright, tapi Flavi melakukan zoningisasi untuk Versik. Kali ini agak harus berhati-hati. Dimana Versik harus benar-benar on point mendapatkan damage-nya terdealer atau terdelivery terhadap seorang Vesager. Gila. Karena apa, lihat, beberapa belakangan ini outplay yang dilakukan itu atas permainan dari Vesager. Lord diamankan, tak ada kontes sama sekali. Bahkan EVOS Legends, kalau dia mau mengkontes ini akan menjadi bencana untuk mereka. Bener, gak cuma Vesager menurut aku, Kabuki juga dapetin 2 pemain tadi Itu di karena area Vesager. bawah. Kalau nggak ada Vesager, Mungkin dia juga yes. bakal berpikir ulang. Satu tetes ya, jebret, dar, langsung ditabrak sama Kabuki. Iya sih, Dragon Iya, Tale juga connect. Ya inilah power dari draft untuk Aura Fire sekarang. Level 12 untuk Aulusia, lihat mereka langsung dapetin objektifnya yaitu Lord. Dan mereka kumpul untuk dapetin Oke, Besarat. tapi kali ini lihat Flavi mencoba untuk membalikkan keadaan. Gila. Kau kira aku sendirian? Aku kali ini membawa kawan. Tapi ternyata kenapa para pemain dari tim EVOS Legends lari karena mid lane-nya. Bakal coba diserang. Vader Estrek telah dikeluarkan. Damage yang tidak benar-benar ada logika dari seorang Vader Estrek membuat para pemain dari tim EVOS Legends kocar kacir. Kabuki menuju ke arah belakang. Pasti menjadi pilihan. Dan bahkan Pesti harus mundur memberikan darahnya ke arah belakang kembali mid lane. Sudah puas. Godiva udah mulai tertangkap, tapi tidak secepat itu, Brody. Langsung satu buah executed out point, tapi Rek harus ditumbangkan. Mencoba melakukan divide, Versik tumbang, double kill. Looking for triple kill, ada yang boleh dikeluarkan. Ultimate keluar, gak dapetin apapun. Dan bahkan EVOS Legends kehilangan 3 pemainnya. Banyak banget red kill dari kedua tim, bisa dibilang. Aura Fire membalaskan ketika mereka kehilangan Godiva dan bahkan ini harus mulai respect. Tangwin Claw yang dibuka sama Luminer kan cicil dan bahkan itu membuat high mau nggak mau. Oke, mundur aja, reset lagi. Udah mulai masuk menit 12, lihat tamparan dari Ihsan Besari. Langsung membuat high, mundur Opung. Yes, dan replay oleh Samsung Galaxy A-Series di mana memang semuanya mentargetkan untuk bisa mendapatkan di bagian belakang dari pemain Aura. Tapi Aura Fire mereka tampaknya juga masih cukup tanky untuk menerima semua damage yang dilepaskan ke arah mereka. Iya, ini pokoknya tumbang 1, tuker 1. Tukur 1. Alright, dan bakal lihat Clover. Bakal coba diganggu oleh seorang Kabuki. Kabuki versus everybody. Tapi nampaknya kali ini Flavi membuka Glorious Pathway ke arah belakang. Anti-match sengaja akan menjadi pilihan, tapi cuma buka doang. Iya. Nggak ada follow up dua-duanya. Oh oke. Cuma bikin caster kaget doang. Warni. Berharap. Warni. Kadit. Kagak ada war. Berharap, dan dari damage taken tentunya Clover menjadi sandbag di sini. Dan Kawawa. Wah gila prediknya Kabuki. Prediknya ngeri banget tadi, hampir saja dan bahkan lihat di arah mid lane sana. Nanti Mes terkena sedikit pressure. Flavi damage-nya. Itu Flavi. Itu high lihat, loss. itu high loss. Satu tamparan dari seorang Luminer membuat dia langsung muter balik, bro. Nggak boleh, ini dangerous. Dan lihat gimana caranya Aura Fire, mereka ngezoning pemain-pemain dari EVOS biar nggak ngelakuin kontes ke arah Lordnya. Dan bahkan hanya dengan 1 buah Glorious Pathway itu cukup. Iya, Glorious Pathway-nya cuma mancing doang deh tadi, Pung. Dibuka nih karpetnya, jeger. Ayo siapa? Ini belum tentu Belum maju. tentu berantem, cuma nakut-nakutin aja, ger kayak gitu loh. Belum tentu berangkat ya. Gimana, Pung? Ya, tapi di sini ya dari Aura Fire mereka harus juga bisa untuk mendapatkan setidaknya semua best turret dari EVOS Oh Legends. my god, Rekate tertangkap. Where are you going? Rekdown. Di follow dengan Vesager. Lihat pada Estrek yang on point. Membuat Rekate tumbang. Gak bisa mencuri ke arah belakang. Clear space sudah dibuka. Dan bahkan segmen kau dari seorang Luminer yang bisa mempertahankan di EVOS Legends dari kekalahan. Lihat, fokus ke arah base-nya tapi gak bisa. Kabuki gak bisa masuk lebih dalam. Luminer berhasil meratakan minion dari mid lane-nya. Iya, Sangwin Claw yang keadaan 3 dan membuat Aura Fire tentunya harus ngerem sedikit. Tapi Godiva hati-hati harus tertangkap dan bahkan
kali ini Aura Fire mereka cukup untuk kasih pressure aja. Gila. Dapetin satu inhibitor turret dan belum bisa masuk ke area base dari EVOS Legend. Masih coba di Sementara- defense, Iya, tiada gila bottom loh. lane, PDS yang dikeluarkan, Clover rapid Fluffy. down. Masih ada sama Purify Gaming, tapi turret base-nya harus pecah Momo-chan. EVOS Legends benar-benar struggle is real. Iya, tapi untungnya masih ada high ground defensif dari seorang Luminaire. Membuat Aura Fire tidak mudah untuk masuk ke area base-nya, Kowawa. Iya, dan ini membuat dari EVOS Legends memaksakan ya untuk menggunakan semua skill yang dimiliki juga. Tadi bahkan Last Insanity harus dipakai Iya. dengan cukup cepat juga, dan untungnya EVOS Legends sisi mereka ini luar biasa besar semua loh. Yes. Falling Starbone, Last Insanity, dan juga dengan adanya Bad Fist, Bad Impact. Dan kalau mereka melakukan clear minion terus, mereka push terus dengan win probability yang mereka miliki, ini akan membuat Luminar makin kuat. Yes, benar. Mereka harus melakukan freeze lane. Mereka tidak boleh melakukan clear lane Oke. karena minion yang akan didapatkan bakal membuat Luminar semakin kuat. Badfish, lihat, Waduh. Fluffy, Sangen Cloud tertangkap. Mereka harus respect, tapi ternyata itu adalah Kating untuk seorang Vesaker datang menyelamatkan seorang Fluffy. Namun depan sana nampaknya Clover dengan Falling Star Moon tidak berhasil mendapatkan Fluffy kah? Tidak. Dengan cukup sabar, dengan cukup tenang dan santai, dia nggak mau tahu terburu-buru Clover. Tapi wah, aduh. Sakit nggak tuh? Itu dicolek doang, keteknya seperempat hilang. Begini nih, cing. Oh, Kabuki. Di bawah ketemu? Kabuki. Oh no. Nggak mau juga. Itu cuma Oke. ngagetin dong, Opung. Ya, sedang bicara soal objektif ya. Ini sebentar lagi akan ada objektif yang paling penting muncul, dan kita tinggal nunggu ya. Bakal ditahan. Lordnya nanti ini bakal evolve atau bakal diambil di posisi enhance saja. Kayaknya bakal di enhance deh. Karena ini Lordnya kalau diambil kalau menurut aku ya, nggak tahu kenapa ini hanya logika aku seorang Pokemon. Mereka akan nge-push 3 arah berbeda. Mungkin di-clear lagi bisa. Tapi ketika di-clear lagi itu akan menjadi keuntungan untuk Luminaire lagi loh. Iya, makanya dapetin stack lagi. Bakal nambah damage juga dari seorang Luminaire. Tapi kali ini lihat, udah mulai di zoning. Fluffy udah mulai maju ke area depan dan bakal coba di-bait begitu Luminaire. saja. Lihat Luminaire Luminaire. bakal coba dikejar. Kabuki, execute bomb-nya connect. Coba Luminaire tumbang. Clover pun di area depan. Tidak bisa menghalau damage dari Aura Fire. 2 hilang dari EVOS Legend, dan kali ini lihat bakal dikejar anti-match-nya. Oh my god, teammate juga tumbang. Oh no. Ini bencana. EVOS Legends gak punya pertahanan defensif di high ground. Bakal coba ditumbangin sama Versik. Versik, everybody can just do it that, but no. Enricaste berhasil menumbangkan 1 poin, tapi lihat base-nya. Aura Fire berhasil mengamankan game yang pertama. Lihat Wow. Luminaire. Ternyata Lord tadi adalah Kating. Bait